Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya pada hari ini Minggu tanggal 4 Juli 2021 yang disertai dengan perjamuan Tuhan, tentunya ibadah kita setiap bulan Minggu pertama. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita akan membacakan ayat-ayat ini. Kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara dan saya diteguhkan imannya. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang pertama. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Kalau kita ada sampai hari ini, kita ada karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tema renungan pada hari ini, di tengah pandemi COVID-19, saya berdoa dan saya sangat percaya selama Bapak Ibu mengikuti regulasi aturan pemerintah tentang prokes COVID-19, melakukan 5M, saya percaya Tuhan menyertai saudara, tiang awan dan tiang api menyertai saudara dan saya. Haleluya. Rencana Tuhan itu indah. Dalam hal apa rencana Tuhan itu indah? Yang pertama, dalam hal panggilannya. Tuhan memanggil saudara dengan rencana yang indah. Tuhan memanggil saudara dengan rencana yang sangat terukur untuk melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang bertalian, berkaitan, berhubungan tentunya dengan kerajaan sorga. Yang kedua, saudaraku sekalian, dalam hal apa rencana Tuhan itu indah? Dalam hal di mana saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dari sekian jumlah banyak orang dalam dunia ini, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang bertalian, berkaitan, berhubungan tentunya dengan kerajaan Allah. Tuhan memilih saudara tidak secara kebetulan. Tuhan memilih saudara oleh karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya dipilih menjadi buatan tangan Allah. Saudara dan saya dipilih, dikelola, diolah, dibuat, dijadikan saudara dan saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib selama saudara dan saya hidup di dalam dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, dalam hal apa rencana Allah itu indah? Yaitu dalam rencana Allah yang indah supaya saudara dan saya pergi memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saudara dan saya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyembuhkan saudara dan saya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyegarkan jiwa saudara dan saya. Mari kita lakukan good news, kabar baik. Rajin mendengar firman, rajin membaca firman, rajin melakukan firman. Kalau kau tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, kata Alkitab, hidupmu akan beruntung. Alkitab berkata firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab berkata bagi saudara dan saya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus berlaku untuk semua orang yang telah dipanggil, yang telah dipilih, yang telah dikuduskan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Wajib dan harus memberitakan Injil. Yesus Kristus adalah Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang butuh Tuhan pada hari ini? Tuhan telah panggil saudara. Tuhan telah pilih saudara untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah firman. Injil adalah kata lain, adalah good news, kabar baik, kabar kesukaan, kabar yang menyegarkan jiwa, kabar yang memulihkan hidup saudara, kabar yang menyembuhkan saudara, kabar yang menyelamatkan saudara, dan kabar yang menjadikan saudara dan saya menjadi biji mata Tuhan. Bapa dalam surga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kalau mereka datang dengan berbagai-bagai macam
pergumulan, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak, pergumulan pekerjaan, pergumulan jodoh, pergumulan kuliah, atau mencari pekerjaan. Kami berdoa supaya Tuhan menggenapkan firman-Mu. Orang yang rajin di mata Tuhan akan diberkati pikirannya, akan diberkati tangannya, akan diberkati perjalanan hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima mujizat. Kalau kami ada yang datang dengan sakit, penyakit, pergumulan, ada yang darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, leukemia, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh. COVID-19 yang sementara merebak di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menghadapi tantangan ini, tantangan yang sangat besar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mampu mengendalikan, kami mampu mengontrol, karena kami berjalan dan hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan pulihkan kami, sembuhkan kami, jadikan kami alat di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami menjadi sembuh dan kuat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat dua belah tangan saudara, buka lebar-lebar dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali menjemput, membawa kami sekalian masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, jemaat Tuhan, umat Tuhan, PPKM darurat mikro berkaitan dengan bencana tsunami COVID-19 mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli gereja Tuhan ditutup. Tidak ada lagi dalam gereja puji-pujian. Tidak ada doa pembukaan, doa firman, doa berkat, doa penutup. Tidak ada lagi kesaksian. Tidak ada pemberitaan firman Allah. Gereja ditutup kurang lebih 3 minggu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi ini, saudara dan saya bisa berdiam diri, bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan. Dan saudara dan saya dalam masa-masa sulit ini, jangan lupa melakukan prokes COVID-19 dan bantu pemerintah. Pemerintah NKRI harga mati. Informasi yang pertama untuk Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian. Ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu praktis tidak ada, tetapi dilakukan melalui Zoom, melalui video call, melalui telepon, melalui WhatsApp group, melalui Facebook atau media-media sosial lainnya. Ibadah minggu yang diadakan 2 kali jam 9 dan jam 10 praktis tidak ada. Hanya doa saja yang kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penolong hidup kita. Informasi yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan saya yang memiliki berkat Tuhan di tangan saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan berada, anak-anak Tuhan berada, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berbuat, untuk melakukan, untuk menabur sesuatu di tengah-tengah kesulitan ini. Seperti Ishak menabur di tengah-tengah kesulitan pada saat itu. Dan dia menuai berkat yang berlimpah-limpah. Bapak Ibu,
yang mau memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143 Jawa Barat, Indonesia. Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening. Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Persembahan Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan dengan sukacita. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara dan saya dengan berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus menolong kita dan shalom.